Wis gak apa-apa, iku proses. Kedah harus kita maklumi, ya, harus kita maklumi. Tapi jikalau dibahaskan tentang ilmu dunya, sukanya luar biasa, anteng. Kalau seperti ini masih tetap bersih kekeh seperti ini. Ayat berikutnya 46, Muhammad katakan hukum yang memutuskan itu Allah sendiri. Artinya kamu Muhammad jangan sakit hati jikalau mereka tidak mau mengikuti awakmu. Jangan sakit hati, jangan. Sebab sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itu yang menuai. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan, beberapa ilmu terhadap kita estu. Semoga menjadi buah ilmu yang bermanfaat. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Rasulullah SAW di saat perang Badar menyampaikan bahwa perang ini adalah perang yang paling dan terakhir. Namun di saat terakhir perang Badar, Rasulullah menyampaikan bahwa ada perang lagi yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Pertanyaan kami, ini hubungannya dengan kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan bagaimana dipandang dari ilmu tauhid tentang diri kita? Matur suwun. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepanjang kita masih mengikuti golongan yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, itu ada dua golongan. Allah katakan golongan yang kedua disebut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jikalau hati atau jiwa atau ruhaniyah kita masih memuji, berharap, tumpuannya itu terhadap taghut. Tauhid ini kalau saya artikan secara umum adalah syahwatud dunya. Di dalam syahwatud dunya itu ada panglima tertinggi yang disebut nafsu. Jikalau kita hati condongnya terhadap hal itu, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ruhaniyah kita ini Bapak Ibu mesti dalam keadaan gelap. Laksana jasad ini waktu siang, dunia ini matahari enggak muncul, listrik mati semua, korean tidak ada, piye rasane? Kita di dalam satu ruangan yang gelap gulita, satu tetes
biji sawi cahaya pun gak ada. Piye rasane? Sampai jawab dhewe ning ati. Sama dengan ketika saat ruhaniyah kita ini dalam kondisi jadi budaknya nafsu. Mesti jenengan bergantung kali nafsu, tidak bergantung terhadap Allah. Tidak bisa. Walaupun lesan sampai mengatakan Allah, tapi ruhaniyah kita nggak bisa dikatakan beriman pada Allah, nggak bisa. Wa minan nasi lan iku setengah saking golongan menungso, man utawi ana wong iku yakulu kang ngucap sapa man, rupane ucapan amantu billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi may yakulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagian manusia ada yang berkata seperti itu. Surat Al-Baqarah. Tapi wa mahum bimu'minin. Sebelum ditutup ayat ini ada kalimat Allah katakan wa mahum bimu'minin, lan ora ono utawi mereka iku bimu'minin, beriman. Enggak, dia gak beriman. Ternyata ini adalah ruhaniyah kita belum dikatakan beriman pada Allah. Lesannya beriman. Dan inilah Pak yang dimaksud Rasulullah ketika sehabis perang Jihadul Akbar, perang Badar Kubro, sahabat didhawuhi Rasulullah, kita nanti umatku akan menghadapi perang yang lebih besar daripada perang yang sudah kita lewati. Ternyata itu memerangi hawa nafsu. Mengapa dikatakan besar? Karena musuhnya dalam selimut atau di dalam diri kita. Yo aku iki ngaku-ngaku aku iki yang isok ngene isok ngono, yo iki musuh jenengan ini. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah tentang aku iki, makhluk iki yang bisa ini bisa itu. Wala tattabi'u lan ojo ngikuti sira kabeh khutuwati syaiton ing langkah-langkahe bisikane ajak-ajake setan. Maksudnya ya aku iki. Sebab apa? Innahu sak temene nafsu atau setan lakum kedue sira kabeh iku antuwun mungsuh mubinun kang nyata. Nafsu akan kita katakan sebagai musuh yang nyata manakala jenengan sudah tahu nafsu. Mana sih nafsu? Ternyata nafsu itu manakala di dalam hatiku muncul keyakinan rasa yen aku sing ngaji, berarti ini wis sampean lawan dhewe. Kita dikatakan berat memungsuhi dia, kita melepaskan rasa keakuan iki loh. Ora iso karena logikanya, karena faktanya, realitanya kita yang melakukan. Lah ini karena di dalam diri kita ada satu keyakinan kalau kita yang wujud, kalau kita yang berkehendak, kalau kita yang mempunyai ide, kalau kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya ini, Pak, nafsu sebetulnya yang dimaksud Rasulullah itu. Tapi waktu dulu ya sudah dijelaskan, yo aku iki ngoten. Makanya di dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, nafsu aku gak aman dengan nafsu, karena setiap saat dan waktu nafsiku minta bagian,
terhadap diri saya. Apa bentuknya bagiannya? Atiku dipaksa disuruh untuk taholi, ngaku-ngaku makhluk iki sing nglakoni. Makanya jenengan kali kula waktu sholat Allahu Akbar ngati kan jelas yakin aku sing nglakon. Lah ya ta. Ini kita akan kenal terhadap nafsu sebagai musuh kita manakala kita itu yastami'unal qaula, mau mendengarkan dan mengimani apa yang telah diajarkan Rasulullah. Kalau bahasa Nabi Adam ketika diusir dari surga ke dunia, lalu Nabi Adam ditawari Allah untuk kembali, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin, bahasane kalimatin. Nabi Adam iku purun mau menerima wahyune Allah yang disebut kalimatin. Apa isi wahyu? Adalah pengajaran dinut tauhid. Pun terus diamalkan perang pun. Nah karena kita tahu iku mungsuh, ya jelas sampai nggak mau mengikuti bisikan atau ajaan nafsu, nggak mau sampean karena sudah tahu itu musuhku kok. Makanya Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang paling nyata. Mengapa kita selalu kalah? Karena kita belum tahu musuh kita. Pada Allah sudah katakan itu musuh yang nyata, baru jenengan bisa mengalahkan. Sehingga ketika melihat fenomena alam yang lagi tren sekarang kan royoan dadi nasabi Kanjeng Nabi toh. Rawoyoan wis pek-peken wong ngono. Jenengan wis gak heran. Hati sampean sudah tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal itu, karena hati sampean itu fokusnya hanya melihat memandang Allahnya. Udah penak sampean. Jadi gak ikut-ikut mereka-mereka yang konflik. Jenengan cukup menjaga dikron kathiron, berzikirlah dengan sejatine dzikir kathiron sak lawas-lawase atau sak akeh-akeh. Udah. Jikalau kemasukan dalam hatimu perkara selain Allah dengan bentuk pengakuan tadi, aku sih ngaku lakukan kadang-kadang fasabbihuhu bukrata wa asila. Al-Ahzab 42. Bersihkan lagi. Pagi, siang, petang, malam, tetap caranya bagaimana membersihkan? Kembali lagi pada ayat 41 tadi. Zikron kathiron ilingo maneh nang Gusti Allah. Sing gawe geger A ambek B ning kono sapa? Sing ngaku-ngaku duriyae, sing gak ngaku-ngaku duriyae ya sapa? Anteng to hati akhirnya? Anteng. Ora melok gegeran. Hati iku tetep fokus ning Allah. Makanya kemarin saya berpesan pada Al-Malak yang betul-betul duriyah Rasul atau yang bukan duriyah Rasul ngaku-ngaku duriyah Rasul, wis pemimpin-pemimpin kedua-duanya tolong sekali lagi ajaan umatmu untuk sowan madhep nang Gusti Allah. Ojo dijak madhep nang raimu untuk muja raimu, sebab raimu iku ya makhluk. Lah lapo atiku dikon muja nang sakliyane Allah. Wis itu ae. Kedah teng mriku.
Apa sih manfaatnya kita ngaku-ngaku? Gak ada. Bagi ruhania kita gak ada, Pak. Pada Allah itu ngaku-ngaku kalau kita durianya gak ada manfaatnya. Secara hakikat ya. Kalau secara syariat yo manfaatnya akeh. Akhirnya sampai tadi budakku. Salamane diambung kiwa tengen bahkan sak sikil-sikil. Sak sikil-sikile. Allah ya Karim. Rasulullah gak pernah mendidik seperti itu. Gak pernah. Coba dilihat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Innama ana basyarum mislukum. Rasulullah malah berkata, sesungguhnya aku sama dengan awakmu, sama dengan kau, sama. Podo patungi, podo makhluke. Jangan kau sembah aku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah, Allahu wahdah. Itu loh maksudnya. Caranya, ya, ini ilmu ini selesai sudah. Makanya saya juga gak ada salahnya jikalau diterima untuk menasehati mereka. Udahlah, umatmu ajarkan tauhid. Jangan diajarkan untuk memuliakan duriyah. Itu gak ada itu. Ajar Rasulullah gak ada. Dalam Al-Quran itu yang ada ahlul bait. Ahlul bait. Siapa ahlul bait? Putra lan istri beliau. Pada saat beliau masih iku ahlul bait. Memangnya. Tapi hukumnya lebih besar. Beliau itu bila mana maksiat daripada umat. Gak usahlah kita ngaku-ngaku, walaupun kita itu memang betul ada nasab, ada duriyah. Gak usah. Apa manfaatnya sih coba? Kita loh dimuliakan orang sama dengan dibenci orang, itu lebih cenderung kita akan terpleset dimuliakan orang. Kalau seseorang tidak waspada saat dimuliakan orang, justru kita akan terperosok dalam jurang hawa nafsu. Akhirnya nggak mau evaluasi. Yang ada kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Makanya mereka nek delok kiai-kiai ulama pribumi di bawahnya, mereka mesti mengatakan itu karena merasa sebagai duriyah Rasul. Walaupun aku gak ngalim, lebih baik aku daripada mereka. Lah korbannya siapa? Kita sebagai pribumi. Jangankan kiai-kiai kita, pribumi kiai desa, gak dipehno, gak direndahkan. Jangankan kita sebagai pengikutnya, kiai-kiai kita diremehkan. Nggih, mohon maaf lah. Saya tidak mengurai sing aneh-aneh, cuman kami aja untuk islah. Udahlah, umat ini jangan dibenturkan terhadap pemujaan selain Allah. Ajarilah kami sebagai umatmu untuk menuju dan bertemu Allah. Jangan kami diajari untuk memuja dirimu. Dirimu juga makhluk. Rasulullah gak pernah. Dalam Al-Quran sampai lihat hukum yang tertinggi. Beliau sendiri loh mengatakan, innama ana, sesungguhnya saya iku basyaron, manusia, mithlukum, sama dengan kamu. 110 Al-Kahfi. Itu artinya Rasulullah itu tidak mau sampai
sembah, tidak mau sampai puja-puja, tidak mau. Artinya Rasulullah mengajak kita untuk memuja, memuji, menyembah hanya datang Gusti. Mosok sih ya kurang genah. Ning Quran iku alhamdu utawi sekabeh puja lan puji iku lillahi mung kagungane lho ya wis. Ngaji ning pondok wis puluhan tahun sik gaplek iya. Lho wong sing gak ngaji blas. Miturut kacamata hakikat. Nek miturut kacamata syariat ya monggo. Secara jasmani jenengan takdim, kita takdim terhadap guru-guru kita, misalkan salaman diambung, monggo. Kita sebagai anak nang orang tua kita musahafah salaman diambung. Kita ngikuti betulnya secara jasmani rapopo. Iku bentuk hablum minan nas. Tapi rohani jenengan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksinya, berimannya, bermujanya, bermujinya hanya pada Allah. Yang dimaksud Allah illallah adalah Allahu wahdah ilahun wahid. Itulah hidup yang ada diri kita atau di luar diri kita. Iska apa ya niki syariate melaku, hakikate melaku. Ngoten. Jadi yang dimaksud Rasulullah memungsuhi kita perang yang paling besar, jihadul akbar, melawan hawa nafsu, bentuknya pengakuan kita. Itulah nafsu. Aku beriman padangi iku sebab teko cahaya iki. Berarti iman saya itu cidra. Walaupun secara fakta nek gak ono cahaya ya peteng. Mestine iman saya harus pada listrik setrum. Sebab setrum itu yang menjadikan terang beneran. Gak percaya peteo sekali pedoten setrumi. Ra iso murup ora ono cahayane. Betul. Jadi kita berzikir koyok-koyoke karena zikir kita dalam hati muncul cahaya makrifat. Enggak, cuma karena urip. Cuman prosesnya memang begitu loh katalah. Lah terus bagaimana caranya kita ruhaniyah ini bebas alias merdeka dari nafsu? Niki yang terpenting Pak. Kembalilah pada keterangan ilmu, amal, tiga hal inilah yang disebut takwa. Apa takwa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqati. Takwa itu ada dua macam Pak. Ada takwanya jasmani, hukum syariat, ninggal no larangan, menjalankan jasmani. Lah secara rohani kita takwanya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Tinggalkan hati ini beriman selain pada ilahun wahid, dan kita beriman hanya pada ilahun wahid dalam segi apapun. Ani'budullaha, condongkan, arahkanlah ruhaniyahmu itu terhadap Allah. Allah itu maksudnya ilahun wahid, ya hidup itu. Wastanibu, tinggalkanlah, podo ninggalo sira kabeh atau huta ing piro-piro perkara selain Gusti yang disebut taghut. Oke, niku carane berarti jenengan harus sering-sering sejatine zikir. Lakukan sejatine zikir, sering-sering faktulu anfusakum, ninggalke rasa pengakuan makhluk dalam hati kita yang bisa, yang melakukan dan apapun. Pun iku carane untuk
menuju satu kemerdekaan bebas dari belenggunya hawa nafsu seperti itu. Ingat, nafsu membelenggu kita sebagai orang laki-laki dia. Pertama adalah lewat garwa. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa. Lalu wal banin anak. Telu wal qanatiril muqantarah dunya brono. Yang ketiga-tiganya itu disebut tauhid. Tapi jenengan mantuk nanti ojo dilokno, Bu sampai itu tauhid. Ya jangan gitu. Ibu juga gitu pulang karena bapak iku mau makhluk Pak sampai tauhid. Jangan. Ya bermasalah niki. Artinya nafsu membikin garwa anak dunya brono makhluk itu ya apa sikirane ati sampean tidak bercinta pada Allah tapi bercinta dalam 3 perkara tadi. Nah, cara untuk kita lepas dari semua itu hanya satu, udzurullaha dzikron katsiron wa qala aidan ala bidzikrillahi tatmainnul. Jikalau hatimu damai sudah lepas dari nafsu, zikirlah kamu. Sebab dengan zikir menjadikan hatimu damai. Cuman zikir sing piye, sing iso ndadekno ati damai. Iki gak pernah dibahas, jarang di kalangan syariat thariqah. Sehingga kami puluhan tahun berzikir jahri siri, ya sik tetep ae nek kesak kana duwike yo gremeng. Ibuke gitu dapure nek telat gremeng. Pake gak budal-budal golek kerja disiram banyu turu wae. Kok ingone opo anakmu? Wis. Allah ya karim. Sumpek terus. Padahal bendino khususnya. Nggih dzikir jahri, nggih dzikir sirri. Wah, sampai tasbih iku memete gak nek diitung, Pak. Over. Lho nggih. Kula nggih ngalami ngoten niku nggih. Berhubung ra ngerti sistem sirul asrar, akhirnya karomah teko. Kesakten teko. Nggih pun. Nek dilingno monggo ra kenek rapopo ngoten nggih. Ngoten Pak nggih. Jadi cara untuk melepaskan diri kita dari belenggu nafsu, pertama kita harus kenal dan tahu nafsu. Yang kedua, cara untuk melepaskan adalah hanya dengan ingat pada Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus derek tanglet tasik mengenai bab nafsu. Perbedaane nafsu kali kehendake Gusti Allah. Sedangkan ngeten Gus, nafsu niku mboten mungkin saged mempengaruhi manungsa tanpa kehendake Gusti Allah, atas izine Gusti Allah. Kaya ngoten niku pripun Gus? Kan soalé manungsa niku mboten saged napa-napa nek mboten atas izine kehendake Gusti Allah. Pripun Gus? Bagaimana kita bisa membedakan itu kehendak nafsu atau kehendak Allah? Pun, kalau kita bicara nafsu dalam konteks bahasa Arab, artinya adalah diri. Diri ini lari kemana? Ada 2 hal diri. Ada diri taholli, aku makhluk,
ada diri tajalli, aku Khalik atau Allah. Pur, sepanjang jenengan belum hati duduk di tajalli, gak akan paham dan tidak bisa membedakan mana kehendak nafsu dan kehendak Allah. Paling-paling jenengan iki bisa membedakan secara fisik. Apa? Nek apik yo teko Allah, nek elek teko nafsu. Contoh niki, jenengan nek salat, zakat, poso, haji, jelas krono Allah. Sangka Allah langan nggih. Sampai melihat dari fisik. Yang kedua, jenengan kalau sobo dolanan ben bengi nanggone lokalisasi, jelas iku pandangan kita, Pak. Kalau hati belum bisa duduk di tajalli, nggak akan pernah tahu mana perbedaan ini kehendak nafsu atau kehendak Allah. Paling tidak jenengan tahunya secara fisik, itu pun belum tentu benar miturut pandangan hakikat, belum tentu benar. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, jikalau kebaikan itu datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu kejelekan datangnya dari dirimu sendiri, berarti ada penguasa ganda. Ada penguasa kebaikan, ada penguasa kejelekan. Berarti ono pangeran loro. Mengapa saya katakan pangeran loro? Kuasa. Berarti Gusti Allah iku ono masjid doa. Ning lokalisasi setan tok. Gusti Allah raeneng kono. Loh, dan ini wajar karena kita masih di takholi. Di takholiku masih ada dua, Pak. Itu tadi. Apa sih takholi? Di dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Satu sisi kita lupa segala makhluk bisanya bergerak, itu yang menggerakkan adalah Allah. Lupa kita. Gak ada koneksi ta'alluq seperti itu pada sang penguasa, gak ada. Sehingga wajar mengatakan kalau jelek teko diri kita sendiri, nafsu. Kalau baik datangnya dari Allah. Makanya saya katakan, sepanjang jenengan ini belum duduk hati ini di tajalli, sepanjang itu kita tidak mengerti mana kehendak Allah, mana kehendak nafsu. Sekarang gini, sekarang kita tarik tadi dari sisi syariat, taunya kita secara jasmani, secara hakikat taunya kita secara rohani. Coba nyun sewu, mengapa hati dalam pendidikan tauhid itu 3 tahap, takholi, takhali, tajalli. Inilah supaya jenengan biar mudeng, biar paham mana kehendak nafsu dan bukan, mana kehendak Allah atau kehendak nafsu. Coba, apabila jenengan di dalam waktu sholat Allah tidak memperjalankan jenengan, bisa sholat? Ndak tak? Rasa sing gerakno Allah iki ae jenengan lali, apalagi jenengan
disuruh untuk mengatakan gerai Allah. Tambah mboten dong. Hubungan koneksi rasa sing gerakno sampean iki Allah hae mboten eling sama sekali, apalagi dikongkon mastani iki gerai Allah. Tambah kita untuk melakukan tahalli nggak bisa, apalagi suruh tajalli ora iso. Makanya ketika kita sholat, mengapa kita selalu ngaku-ngaku? Itu persoalannya. Kalau kita ngaku-ngaku, kita yang berkehendak mau sholat dan kita yang melakukan sholat, ini nafsu. Walaupun bagus, apalagi yang ada di lokali lah. Udahlah Pak, nyun sewu. Jikalau hukum sing dihadapkan Allah adil, hukum adile Allah, jenengan kalih kula niku gak tahu nglakoni dosa cilik, mesti dosa gedhe kau pedhi. Apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Bentuknya dalam hatiku mengadakan aku makhluk yang iso. Lah iku wis menyekutukan Allah. Akhirnya kalau disimpulkan, semua perbuatan saya baik dipandang hukum syariat bagus atau jelek, ternyata hakikatnya rohaniaku iku esih ngikuti kekarepane hawa nafsu. Wis iki baru sampean akan bisa memandang, mengatakan oh iku sangka nafsu ya. Tapi pada saat itu saya tidak paham kalau ini nafsu, karena ilmunya saya tolak dari Kanjeng Nabi. Ya sudah, satu. Nomor dua, ketika jenengan ini sudah duduk di tajalli, makhluknya kan boten enten to Pak. Jenengan tadi yang merasa digerakkan Allah sudah nggak ada. Aku gerak sebab digerakkan Allah sudah tidak ada. Karena kewujudan sampean kali kula sebagai makhluk dalam pandangan hakikat itu tidak wujud. Iki kalau tajalli kan mengatakan penetapan hukum keakuannya Allah. Selain Allah sudah hilang. Bagaimana mungkin kita yang sudah hilang nggak ada dikatakan melakukan sholat? Bisa melakukan sholat, bisa melakukan sobolokalisasi. Cuman siapapun Anda, jikalau betul-betul lewat terus zikir sirul asrar menuju tajalli Allah, walaupun kita secara fisik biasa sobolokalisasi, tak jamin kok merotol. Perbuatan-perbuatan yang secara syar'i maksiat itu dengan sendirinya Anda tinggalkan. Otomatis Pak Iku. Kalau hanya sampai lewati dakwah haram itu, nerakamu. Terus nek nyuwun sewu, nek ati gak dididikno tentang masalah dinut tauhid, terus melakukan dzikir, udahlah Pak, nggak iso. Kita tidak akan pernah meninggalkan perilaku dohir maksiat pada Allah manakala rohaniah kita tidak kita ubah. Ingat, asli nih perbuatannya jasad itu perbuatannya roh. Jasad itu mek nganut. Bukti nih nganti sampai kerentek ngelakoni apa? Jasad. Berarti jasad ngelakoni itu sebetulnya bentuk pancaran lakune roh. Asli nih mantan. Tinggal roh iki duduk di mana? Ditaholi kah? Nek ditaholi berarti munculnya makhluk terus niki.
Kok niki makhluk terus kita itu menyekutukan Allah dengan bentuk mengadakan dalam hatiku makhluk. Padahal wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara, janganlah kau menjadikan selain Allah di dalam hatimu. Ada, jangan. Tapi berhubung kita itu tidak mengindahkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid, sampai kapanpun hati kita duduk di takholi, roh kita otomatis jasad lakune ya takholi. Nek gak cocok ngamuk, tujuannya gak hasil marah-marah. Nyun sewu, dunya kecuwil tanggane, mbuh disengaja atau tidak lapor polisi, penyerobotan tanah, kasus KUHP. Ya Allah, dunya sampean sing wonten kita bojo, jangankan jasad, roh iku milik Allah. Mengapa kita harus ngaku-ngaku iki karena ngaku sertifikat karena atas nama aku, padahal ahli waris belum dibagi. Nguniku mentang-mentang wonten boten dulur 5 nomone sertifikat dulur sing barep. Nyun sewu, karena saya pernah jadi kepala desa paham. Ono Pak dulur niki 5, karangane tinggalane Pak iku kathah. Berhubung sing barep iki serakah, karangan atas nama sertifikat si A iki niku gelem dibagi, nek dheweke iku oleh telung bagian, sing loro dulur 4. Nek gak gelem iki jenengku kok menang toh? Menang. Dalem ya apa yang mboten saged nek gak dapat tanda tangane si A. Lah ngoten nggih. Ngoten niku mentang-mentang, Pak. Wonten ngeten iki karena di dalam si A itu muncul buah pohon sifat yang disebut serakah. Pohon buahnya namanya serakah. Merasa namanya di atas angin, Pak, memang nih gak apa-apa, monggo didol, tapi aku njaluk telung bagian, sing loro dol bagian wong 4, sing telung bagian aku dewi. Lho wonten. Ya Allah, iki carane ya apa wong ki sadar tak tempeling, Pak, ngoten niku. Nggih. Tak kandhani gak kena tak tempeling. Yo ning kantor tak tempeling. Tapi mari tak tempeling tak lus ngeten. Ngeten. Awakmu gak melok tuku. Iki harta warisan. Dulurmu mesti mangkel. Umpama tak balekno awakmu si C, dulurmu si A, mangkel kamu. Alhamdulillah sadar. Akhirnya didum sak bagian dang. Dicoba gara-gara ditempeli. Nggih. Kesadaran itu, Pak, nyun sewu, mboten mesti. Kadang lewat halus, kadang lewat kasar. Tapi kadang-kadang kasar gak iso, halus iso. Mboten mesti kok ngoten tiyang, mboten mesti. Napa sih tak tempel, mboten kula tempeling dohir ngeten mboten. Kula tempeling dengan ajaran tauhid. Akhirnya dengan ngening omah. Kok yo ndelalah kuasane Allah. Iku diketoki bapake sing bongko. Nelongso gara-gara mikir royoan warisan. Ya niku akhirnya sadar.
nggih pun Gus Lurah pun sampean tumjat. Akhire kula celuk kabeh, ya napa? Iki didol apa didum tanah? Akhirnya sepakat didum tanah, Pak. Biar semuanya itu nyekel sertifikat, jalan satu-satunya tak pecah, Pak. Tadi sertifikat 1 yang 5 bagian jadi 1 itu akhirnya menjadi 5 bagian nama A, B, C, D pun. Akhirnya apa? Coblosan produk kedua, kata kayak duit nyoblos aku kabeh. Lho nggih. Produk kedua niku kalau mboten duit-duitan, masalahnya gak duwe duit. Kula mek ngeten tok. Umpama gak dadi gak rugi, gak kelangan dadi yo malah gak rugi. Ternyata Gusti Allah kok ngersakno gak ada duit ya dah di situ. Makanya jenengan ketika jadi pemimpin ojo gopoh mbalekno bondo sik. Anggepen iku bondone Gusti Allah. Dengan begitu maka pelayanan 5 kontak ini mesti kau utamakan. Ada prinsip 5 pelayanan, Pak. Pertama apa? Nggak mau mengambil haknya warga dari sumber dana DD, BKD atau ADD, gak wani. Akhirnya anggaran ini penuh hak milik warga. Enggak kebanyakan itu. Aku jadi bupati ya bondo. Mergae rumangsa akune sing duwe. Otomatis gopoh balekno bondo. Bahkan sampai terhadap pejabat SKPD. Pejabat SKPD itu pejabat di bawah bupati. Mulai camat, kursi camat, kursi kasih apa di sini. Itu kabeh kursi panas. Umumnya nek gak ono fulus ya gak iso duduk anggite lawaran ngono ta. Umpama lawaran iku minoritas. Sing banyak itu mesti ayo sing merasa ojo ngaku tak jotosi. Mau nyatane ya kok. Makanya istilah jual beli jabatan itu sudah membudaya dan itu sebagai birokrasi kita. Otomatis akhirnya ketika jabat bingung piye carane balekno bondo. Tak dudune sampean. Akhirnya apa? Muter uang anggaran. Ojo ngaku ngono. KPK wis ngerti kok. Memang gitu potret birokrasi kita. Berangkatnya karena merasa aku yang memiliki. Nah itu open. Yang kedua, ketika saat meraih yang namanya kursi itu kudu bondo. Siji dalam hati kita ada di taholi. 2 pingin menduduki kursi kudu ngetokno duit, akhirnya nek dadi bingung balekno bondone. Korbannya siapa? Rakyat, warga. Aku bukan anti pemerintah, ndak wong aku pemerintah kok. Cuman sampai kalau ajari, kalau paringi tahu seperti ini, barangkali didengar oleh beliau-beliau itu akhirnya merubah gaya kepimpinannya. Ngoten maksud kula, supaya apa? Hatinya tambah parek ning ngersane Allah, gak gampang nglakoni perbuatan yang dilarang. Ngoten maksud kula. Mpun salah paham. Mpun dikira kula niki buka rahasiane.
Dalam pemerintah enggak. Anak sing nakal perlu dielingno. Dielingno pisan pindho gak kena ya dijejeki. Gak ngoten ta? Tahu dijejeki maksudnya? Sing terus disoplopi tegangan tinggi. Ngeten lho Pak. Ingat, hukum ini tidak putus di dunia saja, tapi akan kita bawa sampai ke akhirat, dan itu kekal selama-lamanya. Udah. Apa sing sampean kali kula akoni nyun sewu, iki wau ahli waris hak milikku karena sebab sertifikat nomoku. Alah kuwi bongko. Kok gowo gak iku. Ayu gantenge kaya apa garwa kita tetep ditinggal. Nggih mboten. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek iku wis teko. Gak iso dindur, gak iso dijokno. Dan semuanya itu tidak akan bisa menolong kita. Jari Bang Haji, ini kalau kematian nih kalau, dia tahu, masih bojomu ayu nih ya apa, jatuh ya disir, ngenes sampean kali kulon jero kuburan, goblok jari biyen sehidup semati ternyata sekarang dirabi wong gelem, duh ya apa iki, mangkani. Ajaran tauhid itu dihadapkan supaya hati sampean jikalau mencintai selain Allah itu biar sampean iku gampang untuk lepaskan demi cinta yang hakiki pada Allah. Janganlah kau mencintai sesuatu di atas cintamu selain Allah. Hanya begitu Pak. Artinya jasad silahkan, tapi rohaniah jangan. Rohaniah cukup hanya pada Allah, jasmaniah kita kepada istri, pada suami. Monggo rapopo. Jasad pada istri, anak, harta benda. Karena di dunia ini nanti kita tinggalkan. Rohaniah kita tetap pada Allah. Jadi kita akan bisa membedakan manakala kita duduk di tajalli, maaf. Karena di tajalli itulah nanti jenengan itu akan tahu, oh iki aku nih makhluk, apapun perilaku kehendak, kalau selain masih ada pengakuan makhluk dalam diri kita itu nafsu. Kalau sudah tidak ada pengakuan makhluk, hanya aku Allah, apapun yang terjadi itu langsung saka Gusti Allah. Oke. Lanjut, masih ada Ibu? Ada Bu? Mboten wonten Pak Imawan. Assalamualaikum Gus, jamaah dari Makassar Ujung Pandang mau nanyakan terkait Makassar. Nggih. Ujung Pandang. Ujung Pandang. Nggih. Terus terbang kebetulan pulang mampir ke sini. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Jadi mau menanyakan terkait bagaimana menghadapi anak yang sudah tahu Sirul Asror. Nggih. Tapi malas dalam sholat 5 waktu, Gus. Oh, ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita itu kalau ngerti hakikat jalur nuju nang Allah lewat gerus Sirul Asr, sholat malas. Ada yang seperti itu ya? Ada, gak ada banyak ya. Kadang-kadang kita itu biasa sobo masjid, wis gak gelem sobo. Wis sholat ning omah nang masjid itu kathah alangane kadang-kadang. Akhirnya tetanggane lho Kang Klason iki saat ikuti ajaran tauhid kok malah gak gelem sobo ajaran sesat iku. Akhirnya muncul opini-opini sing kurang sedap. Lah ngoten nggih. Wis.
Ada lagi gak seperti itu. Biasanya tekun sholat. Nek gak sholat wis merasa bersalah. Ngeten nggih? Lah kok ketika saat wis ngaji tauhid, apalagi sudah tahu ingin bertemu Allah lewat jalan sirul asr, enak ambek rokokan. Aku nek ambek sholat iku kok yo angel. Akhirnya gak sholat. Ana dawuh sing ngomong ngeten ya. Untuk menuju keakuan Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Untuk menuju tajalli keakuan Allah, wa aqimis shalah. Itu surat Toha ayat 14, saged dilihat Bu. Tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata hanya untuk ingat pada Allah. Aku mbek rokokan malah nyaman iso eling Gusti Allah. Akhirnya sholatnya tinggalkan. Ada seperti itu? Banyak. Gak ada tapi banyak. Apalagi kita itu sebagai orang tua yang taat hukum syariat dan hakikat, melihat anak kita ketika mengenal dinut tauhid, sistem dikron kathiron sirul asr, terus mbaeno, tahu mbaeno nggih? Teledor dengan hukum syariat. Bagaimana kita cara menghadapi? Lah ngoten nggih. Guys, Bapak Ibu, mengapa inilah Rasulullah menekankan kita untuk berlaku sistem wasilun itu di situ. Sistem untuk menuju dan bertemu Allah itu ada dua. Ada yang wasilun, ada yang majdubun. Apa itu wasilun? Wasilun adalah syariat kita memanfaatkan hukum syar'i di dalam ibadah dua, murni dan tidak murni. Niki wasilun. Sistem yang dicontohkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah. Ini sistem wasilun. Syariate mlaku, ruhaniyah sampean bersamaan dengan hukum hakikat di tengah-tengah syariat. Jasad sakroy. Karena kita masih ada di dunia. Kalau majdubun beda, Pak. Ngepehno, nyembranakno hukum manusia jasad ini, karena kita Islam berarti ngepehno hukum syariat, mentingno hukum hakikat. Iki majdubun. Nek cara wong iku ana sing nang ndukur loteng niki lewat ondo. Lah lumrahi iki wasilun. Nek majdubun teko langit ngerotoh. Nyeblok nang loteng. Niku majdubun. Kalau saya mengatakan salah, yang memakai majdubun mboten angsal kula mengatakan itu salah. Kalau saya hanya mengatakan sing bener iku wasilun teko nisor, teko ndukur salah, aku nggak berani ngono kuwi menghukumi, karena itu kehendak Allah sendiri. Iki posisi saya. Lah jenengan punya anak, jikalau diarahkan ke hukum wasilun kok si tetep majdubun, ya aja pilih-pilih. Nah, sampai nek pilih
majedubun ya ta, tinggalkan perkara hukum syariat. Ya aja sing kok tinggal siji loro tok. Kabeh kudu kok tinggalno. Mangan gak oleh, ngombe gak oleh, klamben gak oleh. Kudu muda. Iki nek ngomong adil-adilan ya. Sebab yang namanya orang dari langit ceblok itu gak pakai pesawat, payung yo ndak, yo ngerutuh ngene lho. Artinya kalau kita memakai majedubun, ojo gembul menungso, ngoten maksudnya, gembulo kadal. Engko lak gak izin sampean masih jenengan muda. Isin sampean ambek kadal. Mboten. Sampeyan jeding niku lho ana cecek liwat. Sampeyan jeding muda, isin mboten? Mboten isin. Lah nek sampeyan sik isin gembul menungso ya klamben ana. Artine ya wasilun. Paham maksud kula nggih? Ya ngeten. Dadi untuk menghadapi anak nek sampean duweni karep anak itu ben gak ngono, artine syariate mlaku ben syariate dadi hakikat, sampean tawar. Misale Ramadan ra gelem poso, misale terus wayah waktu yo gak gelem salat misale. Ya cok mangan pisan. Gawe gubuk mburine omah dhewe. Kaya ashabul kafi mangan yoga ya toh, ngombe yoga tilem 300 pirang tahun niku. Ulama khilaf, ada mengatakan 350 tahun. Turut tak? Iki nek ngomong bab masalah kukuh-kukuhan. Tapi monggo saya tak balekno maneh. Kuwi wayah waktu majedubun iku sapa sing nglakokno? Kula dhewe lho ya. Kuwi suatu saat ya wasilun sapa sing nglakokno? Nek majedubun ya gak majedubun tok. Ya ta? Kula mandangi nek dugi mriku tok. Kula sebagai wong tua jenengan anak, saya enggak pernah berani menyalahkan jenengan. Sehingga jenengan kadang sholat syariati kadang bot kalau gak wani ngilokno sampean salah gak wani. Walaupun satu sisi dalam hati saya itu mengharapkan laku wasilun terus, ojo majedubun, tapi mboten saged. Kehendak saya nek kula terusno berarti kula niki ya boleh keserimpet hawa nafsu akhirnya. Angel Pak Bu nggih. Dibalik-balikno oleh angel mergai ya kita ngel-ngel dhewe. Loh, niku ben mlaku hukum syariat. Wis nyun sewu. Iya paham kula nggih Pak. Tapi apa bisa kita paksa untuk seperti saya, untuk seperti kita? Gak iso. Lah terus bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Wis ngeten mawon. Kenek pisan pindho dikandani monggo, gak kenek dijotos. Maksudnya dijotos iki walana a'maluna walakum a'malukum. Wis segala amaliyah apapun baik pada diri kita sebagai orang tua dan terhadap anak, ya udah, amalmu yo amalmu, amalku yo amalku. Lah saiki arek sakniki beda Pak dengan anak dulu. Zaman kula niki Pak, salah
diantem linggis ambek abah niku gara-gara ora jamaah khususiyah Thariqah Naksabandia. Mantu nasar kula niku keri gara-gara kula niki main karambol. Jenenge arek cilik, Pak. Seneng karambol gitu. Sampai lali kula niki habis asar waktune jamaah kalih abah dan khususiyah. Lali. Masya Allah, habis mudun khususiae kula kait teko duk diantem linggis, Pak. Cara digeyepuki mboten nate lare biyen iku jawab mboten nate. Ayo nyingkriyo, gak ono sing wani nyingkri. Kalau saiki nyingkriyo berangkat, Pak. Lho nggih ta ya. Ikilah bedane antara anak dulu dengan anak sekarang. Jangankan yang laki-laki, perempuan aja nek orang tua ngomong minggat toh, minggat, wis tah minggat. Wis tah. Makane ojo pisan-pisan kita mengeluarkan kalimat anak sekarang. Minggat toh ojo, engko sampean gerges dhewe. Lho nggih, kita sebagai orang tua habis itu getun. Karena saya sering diparani wong dikongkon muter giling anake kongkon mulih. Kula takoki sejarahe, napa sejarahe? Wis macem-macem. Lah sakniki kula getun. Kula hubungi gak kenek. Sawumpek kula niki anak zaman sekarang, Pak. Apalagi anak itu sudah dewasa, apalagi sudah punya sirsiran. Rabi nek gak pilihane dhewe dipilih minggat. Lah ngoten nggih. Anak saiki estu, Bu. Makanya kita sebagai orang tua sing hati-hati dalam bab masalah ngomong, dalam hal bab masalah fisik. Hati-hati. Anak sekarang berani untuk menuntut secara hukum apabila terjadi KDRT. Kekerasan dalam rumah. Dulu nggak ada karena belum ada payung hukum. Sekarang sudah ada payung hukum. Anak punya hak untuk menuntut orang tua sehabis berbuat kekerasan. Istri pun juga bisa. Mlebu penjara lah Anda. Saya ingatkan, kasus wong nang penjara nek KDRT mesti mentol kabeh sampai ning LP. Ditawur arek LP. Nggih, sampeyan diteni kasus loro sing rentan dengan pengeroyokan. Walaupun gak kenal, ditempilingi sampeyan. Siji kasus yang paling nemen bondet. Tahu bondet? Tahu kasus bondet? Mlebu LP lah cek tahu. Bondet itu pencabulan. Contoh, jenengan iki nggarap bojone wong. Bojone gak terima, lapor polisi. Nggarap arek di bawah umur misalkan. Ya. Sampeyan mlebu, wis ta, nek gak bonyok ya matek, wis ngoten tok. Padahal di dalam ini nggak ada hubungan apa-apa dengan si korban. Tapi solidaritasnya tinggi, Pak. Wani nyampe wong wedok. Loro jenengan sampe eling-eling khususnya suami. Ojo pisan-pisan ngaploki bojo sampean. Lho estu nek mlebu iku apa kasusnya didelok, Pak? Ngarepe kamar iku ana kepleke dhewe-dhewe. Pasal piro apal semuanya. Kasus KDRT wis dinteni sampean. Dinteni. Sak ketemune sing digebukno ana paving digebukno paving. Ngeri nggih. Ini fakta. Kok iso Gus sampean aku tahu mlebu penjara. Iya. Tapi jenengan gak ikut-ikut. Enggak ikut-ikut aku. Ndak ikut-ikut.
Ngene wani ambek wong wedok tok. Mendano bojoku digane ngono ya. Lho ngono lho Pak. Kembali nek pada dirinya bagaimana ya bojoku tak tinggal nang penjara gak dikeloni wong ngono. Lho, ngomong niku. Bayang mergano yo LP niku susah-susah tok. Arek bermasalah. Hati-hati. Makanya tindakan hukum mengapa pemerintah mengeluarkan, mengesahkan namanya hukum KDRT, kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, biar kita sebagai suami nggak semena-mena pada anak atau pada ono istri sing koyok mentalnya koyok suami Pak. Lu wonten. Lah baru-baru ini Mojokerto. Bapak bojone iki malah polisi gitu. Terus sing wedok iku ya padha polisine. Polwan, gitu. Loh, hati-hati sampean. Wong wedok nyun sewu. Ngeplak wong lanang. Mbuh ngeplaki ambek entong gara-gara rabi kak kondo. Kan mangkel Bu nggih. Mangkel Pak, tak kandhani sampean. Biar mbok ibu mboten mangkel kondo sisik. Lah urusan gak oleh ya aja budal, ngono nggih. Kondo dhisik niki gara-gara gak kondo, suatu saat konangan ana sing saono sing dikepuk akhirnya parut digawe kepuk. Bapak lapor langsung nang polisi, kenek Bu sampean. Terus ning gone LP wong wedok-wedok aku gak tau roh. Mbok disiksa gak ngerti kula nek wedok. Estu mboten ngerti. Mereka gak pernah masuk penjara wanita kula piyambak. Nek laki-laki memang ngoten. Wis ta ojo sampai ono kasus KDRT atau bondet. Nek sampean kudu arep. Ya. Nango lokalisasi ae. Aku gak murui lho. Daripada sampai niku anu anake wong. Paham nggih maksudku? Lah nek arek iki mang di atas umur 21 ke atas, istilah jenengan iki nyun sewu. Iki ngomong hukum. Saya bukan ahli hukum Pak, cuman jarini gitu. Nek jenengan iku seneng bojone wong terus terjadi perbuatan hubungan intim, otomatis suami istri suami perempuan kan gak terima, terus lapor, mongko dua-duanya masuk penjara, dua-duanya garwane masuk, sing dilaporno yo masuk. Ini setahu saya. Tapi kebenarannya apa seperti itu? Aku yakin ya, karena undang-undang yang saya terima ini valid. Artinya saya tidak hanya jari ini, tapi juga melihat pasalnya. Begitu. Gon, kok iso tutuk kuno sih Mang? Napa Mang sing ditakokno Mang? Oh anak gitu. Iya sih. Jadi ngeten Pak, tolong kita sebagai orang tua niru Kanjeng Nabi. Itu aja dulu. Kanjeng Nabi bagaimana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswatun kasih contoh. Kita kasih contoh. Nanti dengan kasih contoh itu, nanti kalau dia itu malu-malu sendiri. Kita tidak pakai kekerasan. Rasulullah uswah, kasih contoh langsung. Jadi walaupun kita tidak bisa ke masjid, ke musola, kita jamaah sama istri. Nanti bagaimana sikap berikutnya? Ini kasih contoh secara syar'i lah ya.
terus hakiki sampai berjalan di atas syar'i. Apalagi anak itu anak kita sudah dewasa. Anak dewasa itu kadang-kadang nek dikandani itu nggih rumangsa luwih pinter maneh daripada rame. Wis kita ada uswatun hasanah. Nanti bagaimana dia pasti melihat kok, dia pasti mikir, iya ya bapak saya kakean cocot, tapi kok perilakunya seperti itu, aku malu. Akhirnya sedikit demi sedikit akan meniru. Sebab gini Pak, apapun alasanmu ya, Gusti Allah menghadapkan kita sebagai makhluk dua thariqah, dua jalan untuk bertemu Allah. Satu ibadah mahdhuf murni dan tidak murni. Menurut saya wasilun, lebih mudah Anda bertemu Allah saat kau sholat daripada saat kau nyun sewu iki mang bekerja atau makan atau apa. Sebab apa? Karena sholat itu murni menghadap jasad dan rohannya datang Gusti. Sudah kita tinggalkan istri, suami, tinggalkan hubungan dengan anak, hubungan dengan pekerjaan apapun. Namanya sholat, hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Sudah tinggalkan semuanya. Kan lebih mudah. Ini menurut pengalaman. Tapi urusan jawabannya itu masing-masing, sebab pengetahuan pengalaman masing-masing. Yo ora tak salahno. Yo enak ambek lungguh tok ngene Gus. Misale lungguh tok ambek rokokan. Wis gak maca ngene, gak maca ngono. Meneng tok rasa tok sing mlaku. Tapi ingat, Anda pasti tidak akan satu hari satu malam duduk saja, enggak mungkin. Pasti Anda akan makan, pasti Anda akan minum, pasti Anda akan komunikasi dengan istri, suami, anak. Anda pasti akan kerja. Ketika saat dikala waktu rame itu susah sampai ikut meletakkan koneksi pada Allah jikalau tidak kau latih lewat sholat. Paham? Makanya mengapa Allah meletakkan masalah sholat lidzikri wa aqimis sholat lidzikri. Akim, tegakkanlah as-sholah lidzikri, semata-mata menjadi ingatmu pada Allah. Itu latihan Pak sebetulnya, supaya di luar sholat jenengan iki mudah koneksi pada Allah. Tapi aku nggak nyalahno sampean. Jikalau ketemu Allah itu hanya dengan duduk dan merokok saja. Akhirnya kita lebih nyaman seperti itu Kang, daripada jungkar-jungkir. Monggo, iku hak jenengan. Bagi saya memandang ya iku karepe Gusti Allah. Bagi saya loh ya. Sehingga aku nggak akan pernah menyalahkan Anda. Makanya saya sendiri juga mensikapi apa yang di luar. Ada yang bukan Habib ngaku-ngaku Habib, ada yang kubu satunya mengatakan, mengingatkan kamu itu duduk turunan, bukan turunannya. Ada yang mengingatkan seperti itu. Lah bentrok toh Pak niki, ono sing trimo mbek gak sing trimo. Wis tak pandang iku Gusti Allah ndagel iku. Wis bagi saya loh ya, Gusti Allah gawe dagelan. Bagi saya memandangnya itu hanya itu aja. Kalau saya menarik dari hukum syariat, nggih, boleh berbicara, boleh berbicara. Apa sih manfaatnya ngaku-ngaku? Walaupun kita itu duriahnya betul, apa manfaatnya ngaku-ngaku? Sampai berani. Di dalam tubuhku telah mengalir darahnya Rasulullah.
iku nduduno wis ta kuwi gak usah bohong, mesti takabur, mesti riak takabur. Apa endingmu? Pribumi supaya jadi budakmu. Dengan begitu nanti Anda kalau sudah masuk itu didu kamu. Akhirnya sing korban siapa? Pribumi. Eling pesene wong Jawa. Mbah buyut jenengan. Apa? Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak jodoh. Iku namanya perang palegrek entenono mangsane. Apakah itu terjadi? Kula mboten disiki kersa. Mungkin terjadi seperti Timur Tengah antara pribumi gara-gara diadu domba oleh orang-orang yang katanya hidung mancung, jadinya rusak. Sinten sing keplok? Ayo sekarang sadarlah kita, wahai orang Indonesia. Kalau kita itu diadu, bisanya sadar, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutan Rasulullah. Apa ajaran Rasulullah? Dinut tauhid. Akhirnya sibukkanlah hatimu sekarang untuk tidak memikirkan ngaku-ngaku, tapi memikirkan bagaimana rohaniah Anda kembali kepada Allah, menghadap dan bertemu. Kalau Anda sudah betul-betul di situ, pasti Anda sebagai pemimpin akan mengajak siapapun, basing pesek, basing mancung, tetap kau ajak untuk menghadap Allah. Tidak diajak untuk menyembah pada dirinya, memuja makhluknya, enggak. Udah. Tapi nek gak ngono, gak rame dunya iki, Pak. Indonesia gak rame lah, ngoten ndak? Makanya saya mengatakan Gusti Allah ndak gel goro-goro. Lah iya ta. Cari Pak Dalang wis jam 3 kan goro-goro metu, Petruk metu, Bagong metu, ndak gel. Nggih. Jadi utamakan kita sebagai orang tua kasih contoh, tidak kasih mau idoh. Kasih contoh. Sebab anak zaman sekarang kalau kita tuturi terus, akhirnya katanya basman angel tuturane. Ngoten ngene. Aku wis gerang kok rame ae. Ngoten kadang-kadang anak sekarang. Daripada rame ya udah dikasih contoh aja. Begitu? Masih ada? Monggo. Pun nggih pun Pak nggih, ibuke benjing kan nggih wonten kewajiban masak. Nggih bapake nekor. Turu nggih pun ngoten mawon. Keranten yes, memang kita sama-sama ada tugas habis ini mulai awal sampai akhir. Mugi-mugi ya Gusti Allah ngeridani ilmu itu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.